Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Ngariksa. Kita jumpa lagi di Ngariksa Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara. Pada episode ini saya tidak akan membacakan manuskrip, tapi akan ngobrol-ngobrol dengan orang, tokoh begitu, bisa mahasiswa juga, bisa peneliti yang concern dengan dunia manuskrip Nusantara. Dan kita sekarang kehadiran tamu yang istimewa. Dia orang Indonesia, seorang anak muda, tetapi berkiprah di Malaysia. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Saudara Muhammad Haikal. Ia adalah seorang mahasiswa di jurusan Kesusastraan Melayu di Universiti Malaya. Tapi yang kerennya itu dia baru saja menyelenggarakan sebuah event besar, yaitu Sidang Pujangga Persuratan di Nusantara, yang dihadiri oleh sarjana-sarjana di berbagai kampus ya di Indonesia dan di Malaysia. Kita akan ngobrol-ngobrol apa itu kegiatannya dan apa sih tujuannya, dan mungkin untuk Sobat Ngariksa kira-kira apa yang bisa kita petik dari pengalaman persidangan. Kita menyebutnya persidangan ya Sobat Ngariksa di Malaysia tersebut. Assalamualaikum Mas Haikal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sudah jauh-jauh datang dari Malaysia nih ke Ngariksa, studio Ngariksa ya. Terima kasih banyak. Sudah pernah dengar Ngariksa Mas Haikal ya? Sudah Prof sebelumnya. Nonton beberapa video Prof juga. Waduh, itu video apa yang ditonton nih? Dari Tanbihul Masyi itu. Tanbihul Masyi ya. Ini menarik, nanti kaitannya dengan sidang pujangga yang kemarin dilaksanakan. Betul, ya. Mas Haikal, pertama-tama mungkin Sobat Ngariksa kita pengen kenalan siapa sih sebetulnya Mas Haikal itu, dan aktivitasnya sekarang di mana, dan mungkin kaitannya dengan dunia pernaskahan Nusantara. Ya. Mungkin boleh kenalan ke Sobat Ngariksa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Haikal bin Amin Anwar. Sekarang saya mahasiswa di Universiti Malaya, mengambil penjurusan di Kesusastraan Melayu di Fakultas Akademi Pengajian Melayu di UM. Sebelumnya saya sekolah formal biasa lah di sekolah Islam di Jakarta. Di mana di Jakartanya? Saya kebetulan sebelumnya di Al-Azhar. Al-Azhar. Dan sempat juga Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan. Okay. Itu dari saya TK sampai SMA kelas 1, dan sempat juga di homeschool. Jadi juga orang Jakarta sebetulnya ya? Saya orang Jakarta. Orang Jaksel ya? Iya, bahasanya bahasa Jaksel dong. Ya, apa motivasinya kok mengambil jurusan Kesusastraan Melayu? Tidak terlalu banyak saya kira dari Indonesia yang ambil di sana, atau banyak juga? Iya, betul juga. Mungkin karena perjalanan juga seperti perjalanan mungkin selama saya belajar, mungkin saya banyak ketertarikannya cenderung ke subjek-subjek berkaitan dengan agama sih, mungkin dengan agama. Mungkin saya suka dengan agama, baca-baca buku mengenai ulama-ulama Islam klasik seperti yang klasik ya, seperti Imam Al-Ghazali. Dan sebagainya gitu. Tapi jadi ulamanya tidak hanya ulama Nusantara, ulama yang klasik malah ya. Justru saya mungkin lebih mengenal ulama klasik. Awalnya yang klasik malah ya. Saya dan banyak juga saya selama SMA tuh banyak membaca karya-karya falsafah, terutama falsafah Barat, filsafat Barat. Mungkin karya-karya seperti Plato, Aristotle. Wow. Tapi di masa anak SMA udah baca Aristoteles, Plato gitu ya? Ya, kebetulan dulu di sekolah ada dikenalkan sedikit mengenai filsafat dengan guru-guru kami sih. Di saat yang bersamaan saya banyak dilema juga sih, dilema dan maksudnya saya belajar filsafat Barat tapi saya mencari-cari gitu filsafat di Nusantara tuh ada atau enggak gitu. Khususnya filsafat Islamnya. Filsafat Islam ya, khususnya filsafat Islam. Dan ternyata menemukan ya. Awalnya belum menemukan, tapi mungkin karena saya cari-cari buku-buku yang berkaitan dengan filsafat Nusantara. Mungkin kebanyakan itu hanya yang saya temukan dulu ya, lebih kebanyakan berkaitan dengan adat, lebih kebudayaan. Tapi falsafah yang sistematis itu saya nggak menemukan gitu di masa awal. Sampai saya mungkin melihat kajian-kajian yang berkaitan dengan ulama-ulama seperti Hamzah Fansuri, Ar-Niri. Dari situ sih saya jadi tertarik kepada manuskrip-manuskrip di Nusantara gitu. Itu kemudian kuliah di jurusan Kesusastraan Melayu ya di Universiti Malaya. Jadi Sobat Ngariksa, ini Mas Haikal ini Muhammad Haikal bin
Amin Anwar. Ya. Nah, jadi kalau di Malaysia harus disebutkan binnya nih Sobat Ngariksa. Muhammad Haikal bin Amin Anwar. Kebetulan juga Pak Amin Anwar ini alumni dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, kita tahu kemarin pada tanggal 16-17 Mei ya, 2026 itu Mas Haikal menjadi ketua penyelenggara sebuah event sidang pujangga persuratan di Nusantara. Betul. Yang dihadiri oleh berbagai sarjana. Mungkin bisa ceritakan itu apa itu kegiatan itu? Ya, pada mulanya mungkin latar belakang sedikit sih, Prof. Ketika saya masuk ke kesusastraan Melayu, memang adalah sedikit pengantar gitu, kelas pengantar mengenai teras itu apa sih? Apa itu teh? Kayak foundation lah gitu, fondasi untuk teras itu foundation. Ya, foundation ya. Kadang-kadang bahasa Malaysia sama Indonesia saya lupa istilahnya foundation. Untuk pengajian fondasi untuk pengajian Melayu itu kelas wajib harus mempelajari teras Islam di alam Melayu gitu. Ataupun pengaruh Islam di alam Melayu. Nah, mulai dari situ meskipun kami mendapat pendedahan ataupun pengenalan ringkas mengenai ulama-ulama kita seperti Hamzah Fansuri dan sebagainya di Nusantara ini, tapi bacaan teks lewat manuskrip ataupun karya-karya yang sudah diedit, yang sudah jadi buku tuh kurang gitu. Kami merasa kurang dan tidak terlalu diajarkan kaedah-kaedah ataupun metodologi untuk bisa memasuki karya-karya ulama gitu. Dari situ saya karena kekosongan itu mungkin saya ingin memperkenalkan kembali gitu kepada mahasiswa, terutama untuk mahasiswa pengajian Melayu yang berkait juga mungkin mahasiswa-mahasiswa yang concern terhadap kebudayaan Indonesia ataupun Nusantara, dan juga masyarakat awam untuk lebih mengenali sejarah intelektualisme kita di alam Melayu atau Nusantara ini. Nah, dari situ sih saya dan kawan-kawan saya kebetulan di Persatuan Bahasa Melayu Universitas Melayu Universiti Malaya ya, punya concern yang sama sih terhadap itu anggotanya mahasiswa dari Indonesia dan Malaysia berarti kan? Jadi gabung sih, kebanyakan memang dari Malaysia. Karena memang itu persatuan. Mas Haikal diangkat sebagai ketuanya dari Indonesia. Ya. Wah, hebat sekali ini. Dari Indonesia di Malaysia jadi mengetuai pemuda-pemuda mahasiswa yang gelisah ya. Kalau boleh saya baca itu ada kegelisahan mungkin ya di kalangan mahasiswa muda. Kenapa manuskrip-manuskrip, naskah-naskah, khususnya naskah tulisan tangan, tapi juga ya mungkin kitab-kitab juga gitu ya, hikayat-hikayat itu kok sudah tidak dikaji lagi oleh anak muda, mungkin gitu ya? Betul. Kegelisahannya ya. Sebelumnya juga kami adakan sebuah forum 2 kali, Prof, mengenai bahasa Melayu, dan itu kami mengundang mahasiswa dari Indonesia juga, dari Persatuan Pelajar Indonesia, dari Singapura, dan juga dari Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya untuk membahas mengenai masa depan bahasa Melayu lah, karena konteksnya kan di Malaysia. Iya, betul. Nah, jadi kawan-kawan dari Indonesia pun ngasih pandangan mereka terhadap bahasa Melayu dan dari perspektif sebagai masyarakat Indonesia gitu. Dari situ berlanjut sih mungkin diskursusnya dari yang lebih luas dari bahasa aja masuk ke persuratan gitu, persuratan Islam lah terutamanya ya. Persuratan itu kalau di Indonesia apa? Dia boleh dikatakan kesusastraan sih, tapi lebih luas dia, nggak hanya hikayat, novel, puisi saja, tapi mencakupi karya-karya keulamaan gitu mengenai tasawuf, falsafah dan sebagainya. Nah, saya kan memang salah seorang pembicara ya, tapi saya belum memahami secara komprehensif sebetulnya apa sih pertimbangannya menghadirkan beberapa pembicara yang kemarin cukup banyak 2 hari ya dari Indonesia, dari Malaysia, itu petanya seperti apa tuh, menggambarkan pemikiran intelektual seperti apa yang Mas Haikal undang? Pada mula-mula ini cukup lama sih, Prof. Memikirkan untuk memilih siapa saja yang untuk diundang, karena ide untuk mengadakan program ini dari 2024. Dari 2024 saya terpikir karena diminta oleh penasihat kami, Dr. Abdul Mukid dari Universiti Malaya dulu beliau, untuk mengadakan satu program gitu. Dan awalnya saya ingin fokusnya pada
pada sufi di Nusantara saja gitu. Oh, awalnya jadi begitu ya. Kajian Sufi di sejarah Nusantara. ataupun manuskrip itu saya nggak masukin gitu. Namun dengan berjalannya waktu dan pertimbangan-pertimbangan lain dan masukan-masukan dari guru-guru kami juga, kami coba selain memperkenalkan ulama-ulama di Nusantara seperti Hamzah Fansuri dan sebagainya, karena mungkin banyak yang luput di memori masyarakat, terutama yang muda-muda lah. Yang muda-muda terutama. Tapi kami juga coba memasukkan juga aspek yang lebih kontemporer gitu, yang berkaitan dengan falsafah, berkaitan dengan keindahan, kesusastraan dan sejarah gitu. Dan ada apalagi juga Malaysia punya tokoh seperti Syed Najib Alatas yang sangat concern dengan itu. Terutama baru Allahyarham Syed Muhammad Nagib Alatas juga. Beliau banyak menyumbang lah terhadap pandangan kajian Islam di alam Melayu ini. Saya ada satu yang menarik buat saya kemarin waktu pembukaan itu ada diputar satu video tentang, saya berpikir awalnya ini tentang hikayat Melayu, dunia Melayu, tapi ternyata tentang Wali Songo gitu ya. Saya awalnya ini apa hubungannya gitu. Tapi di ujungnya itu bahwa Sunan Bonang dan Sunan Giri itu kemudian pernah ke Melaka untuk belajar. Jadi hubungannya ke situ ya. Itu pesan apa yang ingin disampaikan dari video itu? Itu videonya kebetulan sepupu saya sih, ada buat saudara Dafa Muhammad Syauqi, dia ada buat video animasi mengenai sejarah Wali Songo. Saya ambil dari Serat Centini sih itu. Serat Centini. Dari Serat Centini di bagian-bagian awal Serat Centini itu cerita mengenai bagaimana Sunan Giri dan Sunan Bonang itu perjalanan rihlah belajar mereka gitu. Rihlah belajar mereka salah satunya itu sempat datang ke Malaka, dan kalau kawan-kawan Sobat Ngariksa datang ke Malaka, di sana tuh ada pulau kecil namanya Pulau Besar gitu. Dan dikatakan oleh orang-orang di sana tuh ada nama ulamanya Sultan Arifin, di mana Sunan Bonang dan Sunan Giri sempat belajar di sana. Di situ ya. Iya, kalau di Centini itu belajar dengan Maulana Ishaq gitu. Iya betul, Maulana Ishaq. Maulana Ishaq. Makanya di video tersebut ada Maulana Ishaq. Mungkin saya pengen nunjukin juga sih di situ bahwa ulama-ulama kita mau dari Sumatera, dari Makassar, dari Semenanjung di Malaysia sekarang ataupun di Kalimantan, mereka nggak hanya untuk pulau-pulau mereka sendiri gitu. Begitu juga dengan Wali Songo, mereka belajar, berdakwah dan memberikan manfaat ke masyarakat tuh nggak hanya di Pulau Jawa saja, tapi di kawasan-kawasan lainnya. Ya pada masa itu kan belum ada pemilahan Indonesia Malaysia gitu ya. Jadi pulau ke Nusantara satu yang terhubungkan gitu ya. Nah, salah satu yang menghubungkannya adalah teks-teks yang ditulis oleh para ulama itu ya. Kalau melihat komposisi pembicara kan kemarin saya lihat ada yang membahas suluk Jawa juga gitu ya. Kemudian ada yang Wahdatul Wujud ya. Salah seorang yang Bas Halim Khairi kita kenalkan ya, berbicara tentang sejarah intelektual Wahdatul Wujud di Nusantara. Itu kira-kira bagi anak-anak muda yang mencerna sendiri di University Malaya udah nyambung nggak itu? Ngobrol tentang martabat 7 misalnya gitu. Mungkin gimana tanggapannya? Untuk mahasiswa pengajian Islam atau studi Islam di UM, saya rasa memang mereka cukup kenal lah dengan perbahasan Wahdatul Wujud gitu, terutama kajian Syed Muhammad Nagib Alatas mengenai Hamzah Fansuri kan Hamzah Fansuri, Araniri sudah menyentuh perdebatan kedua itu gitu. Tapi secara detail mungkin kebanyakannya masih baru gitu mungkin. Mungkin istilahnya sering didengar lah. Hamzah Fansuri, Araniri, pengalaman saya di Malaysia sih kawan-kawan cukup kenal lah tentang perdebatan itu, tapi substansinya mungkin yang masih belum kawan-kawan pahami gitu. Dan memang tujuannya sidang pujangga itu untuk lebih memperkenalkan lagi ya pemikiran-pemikiran ulama yang mungkin mereka baru dengar sekilas begitu. Harapannya sebetulnya teman-teman mahasiswa yang idealisnya gitu ya. Apa sih sebetulnya outcome yang diharapkan oleh teman-teman mahasiswa mengadakan sidang pujangga itu? Selain memperkenalkan kembali ulama-ulama kita untuk melanjutkan memorinya, saya melihat falsafah-falsafah yang terkandung dalam karya-karya ulama ini sih perlu dikaji semula. Berarti pengkajiannya diharapkan berikutnya ya. Diharapkan pengkajiannya itu, karena banyak sih sumbangan yang
bisa kita berikan gitu. Iya. Nggak hanya dalam dunia akademik di serantau kita ini, tapi Iya. ke dunia juga, terutama ke dunia Islam, untuk memperkenalkan bahwa secara intelektualisme ulama-ulama kita memang punya kontribusinya sendiri gitu. Karena kita berhadapan dengan masalah yang berbeda dengan kawasan lain gitu. Wah, ini poin menarik saya kira ya. Jadi berarti teman-teman mahasiswa yang sebetulnya belum lulus kan ya, Mas Haikal belum lulus ya. Teman-teman mahasiswa yang gelisah ingin meyakinkan dunia lah bahwa sebetulnya ada potensi sumber primer kajian diskursus intelektual filsafat Islam di Nusantara yang itu terhubungkan sedemikian rupa dengan dunia Muslim yang lain ya. Yang sejauh ini merasa mungkin agak terpinggirkan kali ya. Betul. Kalau saya baca di dalam narasinya itu sedang kurang peminat begitu ya. Peminat. Nah, setelah dilaksanakan dalam 2 hari itu gimana respon dari yang hadir? Alhamdulillah sih yang hadir kami cukup terkejut juga gitu. Pada mula-mulanya memang kami mau adakannya dalam skala yang kecil lah gitu, nggak dalam skala besar. Tapi dengan banyak ya dukungan dari kampus, dari kawan-kawan juga, terutama kawan-kawan Persatuan Bahasa Melayu dan Persatuan PKPAM itu kayak HMI-nya Malaysia gitu, Prof. Oh iya. Ada dukungan dari mereka juga, dari Dewan Bahasa Pustaka dan ada dari Basnas juga. Akhirnya cukup ramai sih yang datang sih, cukup ramai dan nggak hanya mahasiswa Universitas Malaya juga, tapi anak-anak sekolahan pun ada datang juga. Anak sekolahan juga. Anak sekolahan juga datang. Berarti melebihi ekspektasi ya kehadirannya. Sangat lebih ekspektasi. Ada apa namanya permaisuri Tuanku Ampuan Pahang dari. Oh iya, itu beliau gimana tuh bisa hadir itu? Nah itu siapa beliau, nama lengkapnya itu? Tuanku Ampuan Pahang Azizah. Jadi permaisuri di Kerajaan Pahang ya. Kesultanan Pahang. Kesultanan Pahang. Kesultanan Pahang. Sebelumnya beliau Kesultanan permaisuri Sultan Agung di Malaysia sebelumnya. Adik daripada Sultan Johor yang sekarang Sultan Agung juga. Berarti nanti putranya akan menjadi sultan. Iya, ada sultan juga ya. Akan menjadi raja agung juga ya. Iya, betul. Masya Allah. Itu hadir sebagai peserta ya. Sebagai peserta. Nah, gimana bisa diceritakan concern beliau apa? Ya, yang kami banyak dengar juga sih, yang beliau sangat concern terhadap pendidikan dan terutama beliau juga menaungi IIUM kan, ataupun UIA lah kalau orang-orang Malaysia ketahuinya, biasa dikenalnya UIA dan juga ISTEC gitu. IIUM di Malaysia sekarang beliau menaungi dua kampus itu. Sebagai konselor ya. Sebagai chancellor ya. Dan sekarang juga mengambil studi master sih. Lagi master. Lagi master beliau mengkaji manuskrip Kanon Pahang. Undang-undang Pahang. Undang-undang Pahang. Selain itu banyak juga sih, selain beliau juga ada beberapa akademisi lain yang datang, beberapa pensyarah, dosen, dan juga ada Dato Aiman ya, Profesor Dato Aiman Al-Akiti juga ya beliau. Beliau itu mufti Kesultanan Pahang atau apa namanya? Dato di sana itu. Pokoknya tokoh agama lah ya. Tokoh agama yang besar, tentu saja alumni dari Maroko yang keilmuannya sangat luar biasa. Jadi memang melebihi dari ekspektasi mahasiswa ya. Saya membayangkan awalnya mungkin ya yang hadir ya yang kenalan dekat-dekat begitu ya. Tapi syukurlah niat itu disambut oleh para akademisi gitu ya. Wakil rektor UM pun datang juga. Wakil rektor juga ya. Fakultas kami pun datang juga. Alhamdulillah. Nah, salah satu yang saya lihat di dalam 2 hari itu kan para akademisi kita, mahasiswa juga sangat diuntungkan dengan sekarang itu tersedianya persuratan manuskrip dalam bentuk digital. Betul, ya kan? ya. Karena open access ya. Nah, kemarin tentu Sobat Ngariksa juga barangkali ada yang menyimak ya bahwa salah satu presentator Mas Halim Khairi itu memaparkan hasil digitalisasi DreamSea. Jadi manuskrip dari DreamSea, mungkin Sobat Ngariksa ingat, Digital Repository of Endangered and Affected Manuscript in Southeast Asia ini program digitalisasi manuskrip, mendigitalkan manuskrip di seluruh Asia Tenggara dan open access, open knowledge, semuanya bisa diakses. Kemarin itu saya sendiri ya terkagum-kagum, itu padahal saya yang PI-nya saya gitu ya. Tapi alhamdulillah para akademisi memanfaatkan. Kira-kira ke depannya bagaimana nih soal digitalisasi, soal open access menurut teman-teman di UM? Ya,
kami melihatnya ini sih, mungkin kalau dalam segi sumber mungkin dari Prof. Oman dan tim Dreamsy sudah sangat banyak lah membantu menghimpun manuskrip-manuskrip di berbagai kawasan di Nusantara gitu. Tapi mungkin yang perlu ditindaklanjutinya lebihnya tuh pendekatan untuk mengajarkan sih skill-skill membaca manuskrip, bagaimana skill membaca manuskrip yang jawi analisisnya bagaimana. Dan beberapa penerbit di Malaysia yang kami temui dengan Prof. seperti Hasanah Fatania, Akademi Jawi Malaysia, Akademi Jawi juga ya. Itu mungkin dengan kajian-kajian seperti mereka tuh mungkin perlu diperbanyak lagi, terutama bagaimana mendekatkan manuskrip ini dengan tepat gitu. Pendekatannya sangat banyak, soalnya kan bisa sejarah, intellectual history dan sebagainya. Ya, saya kira Sobat Ngariksa ini bisa menjadi milestone baru ya, bagaimana penguatan kembali kesarjanaan Indonesia dan Malaysia di bidang pernaskahan Nusantara. Saya kira udah lebih dari 2 dekade sebetulnya agak menurun nih bagaimana jaringan akademisi Indonesia dan Malaysia di bidang pernaskahan ini. Kalau di tahun 90-an itu sangat kuat. Kita bisa tentu ada Syekh Najib Alatas, ada Wan Ali Wan Mamat yang menyusun katalog Tano Abe, ada Prof. Siti Hawa, Siti Saleh. Ini dia, betul. Kemarin hadir juga ya beliau ya. Iya nih Sobat Ngariksa. Nanti ya Sobat Ngariksa yang di Malaysia, beliau ini Prof. Bukhari Haji Muhammad Bukhari Lobis. Beliau hadir juga, ketemu saya juga. Beliau menulis tentang Ocean Unity, Wahdatul Wujud, membandingkan Nusantara dengan Persia gitu Turki, ya, dengan Turki juga. Jadi sebetulnya khasanah kita itu luar biasa ya. Hanya saja barangkali terutama yang muda-muda ini masih perlu digiatkan dan acara Mas Haikal kemarin luar biasa sekali. Alhamdulillah, makasih banyak. Ya, saya berharap ke depan akan banyak penelitian-penelitian terkait persuratan naskah di Nusantara. Mas Haikal sendiri mau meneliti apa nih? Saya kebetulan banyak, mungkin karena di Malaysia juga sih banyak manuskripnya Syekh Samsudin Sumatrai dan beliau dimakamkan di Malaka juga. Jadi mungkin di saat, karena belakangan ini banyak juga sih baca-baca dikit mengenai Syekh Samsudin Sumatrai. Jadi insya Allah saya mau mengkaji beliau sih untuk. Wah, ini orang Aceh jangan kalah nih sama Mas Haikal yang orang Jaksel nih. Orang Jaksel. Bahkan saya dengar mau menyiapkan publikasi suntingan karya-karya Samsudin Al-Sumatrai. Iya, bisa bersama kawan saya. Bersama kawan kita yang akan bicara-bicara juga. Mas Halim Khairi. Jangan sampai kalah pokoknya ini. Waduh, jangan sampai kesalip nih kita nih. Tapi kita sama-sama ya. Nah, Ngariksa juga mungkin Mas Haikal juga Sobat Ngariksa tahu, Ngariksa itu kan dari kata riksa, pariksa sebetulnya ya. Artinya itu Ngariksa itu menjaga, to preserve. Jadi kita ngobrol-ngobrol ini sebetulnya dalam rangka menyimpan, merawat, melestarikan, memelihara ingatan kolektif kita nih tentang apa yang sedang kita bicarakan. Mudah-mudahan lah ke depan bisa kita wujudkan amin. Buku-buku yang seperti ada di belakang kita ya. Sobat Ngariksa pasti tahu ini Tanbih Al-Masyi dan beberapa lagi yang lainnya. Yang ini juga satu manuskrip baru diteliti oleh Peter Riddle ya tentang Majmu' al-Gharaib wal Ajaib. Banyak sekali saya kira. Jadi pesan yang ingin kita sampaikan dalam obrolan ini terutama adalah bagaimana anak-anak muda seperti Mas Haikal dan kawan-kawan di Malaysia itu sekarang sedang bergairah untuk menumbuhkan kembali pengkajian dari naskah-naskah Nusantara, khususnya naskah Melayu, tapi tentu saja naskah Arab, naskah Jawa juga gitu ya, secara keseluruhan karena itu terhubungkan satu dengan yang Makassar lain. juga Makassar juga gitu ya, Syekh Yusuf Al-Makassari kemarin. Terima kasih banyak Mas Haikal. Banyak, Prof. Nah, mungkin di akhir Mas Haikal ada pesan untuk Sobat Ngariksa mungkin. Silahkan. Mungkin saya berharap kawan-kawan untuk berani dalam mengkaji hazanah manuskrip kita sendiri itu dalam bahasa Jawi ke bahasa Jawa yang ditulis dalam pegon ataupun dalam Hana Caraka, ataupun dalam bahasa Sunda juga kan juga dalam karya-karya Sundanya. Mungkin harapannya ke depannya kita bisa menyusun
falsafah yang sudah terkandung lah dalam manuskrip ulama kita, para pujangga kita dan para orang-orang bijak di masa lampau lah, untuk bisa memanfaatkan ke masa depan juga. Wah, mantap sekali. Ini cocok sekali dengan slogan Ngariksa kita ya. Kalau gitu, untuk menutup kita ucapkan sama-sama nih slogan Ngariksa ya. Oke, kita sapalah Ngariksanya. Sobat Ngariksa, mari kita menatap masa depan. Baik, Ulangi, nggak apa-apa kita ulangi ya. Ini namanya juga obrolan. Ini Ngariksa ini memaksa narasumbernya nih Sobat Ngariksa untuk menghafal jargon Ngariksa gitu. Yang penting semacam al-muhafadzah alal qadimi sholih sebetulnya gitu. Wal akhdhu bil jadidil aslah gitu ya. Oke, Sobat Ngariksa, mari kita menatap masa depan. Dengan merawat masa silam. Dengan merawat masa silam. Salam Ngariksa. Salam Ngariksa. Iya, makasih banyak Mas Eka. Makasih banyak.